Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3421, Kuali yang Pecah. Ini adalah hal yang luar biasa. Para penyihir top yang datang dari Paviliun Abadi memadatkan 3 hantu roda sumber dan hampir terbunuh. Ini membuat semua orang yang melihat pemandangan ini menyadari bahwa Luo Xiu lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Orang ini tidak sederhana. Bahkan para pemuda sombong dan berkuasa dari Paviliun Abadi mengerutkan kening. Mereka juga memadatkan 3 hantu cakra sumber, tetapi mereka tidak sebanding dengan orang ini. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat kekuatan tempur Luo Xiu. Tidak tahu di mana batasnya. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Xiu datang ke sisi Tianyong. Bagus. Tianyong menggelengkan kepalanya. Meskipun tingkat kultivasinya selalu sulit untuk mengejar eselon pertama karena kemajuan Avenue of Time yang lambat, keuntungan bawaan dari kekuatan waktu memungkinkannya untuk bertahan hidup bahkan ketika menghadapi serangan dari penyihir top. Jika Anda melindungi diri sendiri, tidak akan ada banyak bahaya. Dia menatap Luo Xiu, dan beberapa kenangan yang sepertinya telah tersegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya muncul samar-samar, seolah-olah ada diri lain yang akan keluar dari hatinya. Pada saat yang sama, tatapan mata Luo Xiu menyapu sekelilingnya dengan dingin. Dia juga tahu bahwa bakat Tianyong dalam memanfaatkan waktu telah memberikan banyak ide kepada banyak orang. Namun, ketika Luo Xiu meliriknya, banyak orang terkejut dalam hati mereka, karena tombak Luo Xiu terkenal dengan keganasannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya sama sekali. Itu bisa disebut yang terkuat yang tak terkalahkan, dan itu membunuh Paviliun Abadi. Para penyihir top dikalahkan dan melarikan diri. Berapa banyak generasi muda di dunia yang dapat bersaing dengan mereka? Lagi pula, para jenius yang memadatkan bayangan 3 cakra sumber sudah berdiri di puncak generasi muda. Siapapun yang tumbuh di masa depan akan menjadi sosok yang kuat di dunia abadi. Namun, seorang jenius seperti itu hampir terbunuh di depan Luo Xiu, yang membuat semua orang menyadari betapa mengerikan dan kuatnya dia. Di kejauhan, beberapa pemuda dan pemuda kuat dari Paviliun Abadi yang pernah bertarung dengan Luo Xiu untuk mendapatkan obat ajaib tampak sedikit jelek. Sebagai pewaris Paviliun Abadi, mereka selalu membanggakan diri sebagai yang unggul dan tidak melepaskan murid-murid Akademi Diri Sejati di mata. Namun kini, seorang murid True Self Academy membunuh mereka dan membuat mereka melarikan diri. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat memalukan. Dapat diduga, jika petinggi-petinggi Paviliun Abadi menyerap orang sulit ini ke Paviliun Abadi, banyak di antara mereka bahkan mungkin tidak akan berpikir untuk menjalani kehidupan yang damai. Ayo pergi. Tempat di mana kekuatan keempat kutub dipupuk ini penuh dengan keberuntungan. Jika kamu mendapatkan cukup sumber daya, kamu mungkin bisa melangkah lebih jauh dan memadatkan roda sumber ketiga. Luo Xiu berkata kepada Tianyong di sampingnya, tidak peduli apakah Tianyong dapat memulihkan ingatan masa lalunya. Di dalam hati Luo Xiu, dia adalah Tianyong, orang yang berutang padanya di kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang tahu bagaimana dunia di masa depan akan berakhir. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti kata hatinya sendiri. Bahkan jika hasil akhirnya adalah gugur di medan perang tempat malapetaka itu terjadi, setidaknya dia tidak akan menyesali apapun dalam hidup ini. Biksu juga manusia. Apa yang diinginkan manusia dalam hidup ini adalah tidak memiliki penyesalan atau rasa sesal. Saat Luo Xiu dan Tianyong mengambil alih, orang-orang lain yang tinggal di dekatnya menghela napas lega, karena mereka semua menyaksikan postur Luo Xiu yang sangat kuat dan hampir membunuh seorang pemuda kuat dari Paviliun Abadi. Harus dikatakan bahwa Luo Xiu mampu memberikan banyak tekanan psikologis pada mereka hanya dengan berdiri di sana. Mengapa dia begitu kuat padahal dia juga telah memadatkan kekuatan 3 cakra sumber? Ini masalah fondasi. Dimulai dari nol, dibangun selangkah demi selangkah, dan dikonsolidasikan. Fondasinya lebih kuat dan lebih kuat daripada kita yang terlahir dengan fondasi dan bakat yang kuat. Ya, saya pernah mendengar bahwa orang ini berlatih kultivasi selangkah demi selangkah dari seorang manusia biasa. Namun seperti kita bukanlah manusia biasa saat lahir. Beberapa orang kuat dari generasi yang lebih tua mengatakan bahwa dari orang yang paling biasa, ada kemungkinan pertumbuhan yang tak terbatas. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini berbicara, setiap kali mereka melihat punggung Luo Xiu yang menjauh, mereka merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa inilah sosok yang dapat disebut sebagai sosok paling kuat oleh generasi muda. Saya pasti mendapatkan obat ajaib ini. Suara seseorang mengguncang langit, mengandung kekuatan jalan dan menggemparkan hati orang-orang. Obat ajaib tingkat sumber yang telah diubah itu sulit dipahami dan sangat cepat, sehingga sulit ditangkap. Namun, banyak ahli muda yang tidak menyerah, melacaknya sepanjang jalan dan selalu menguncinya.
Beberapa orang juga bergabung untuk membentuk berbagai formasi, dengan harapan dapat menjebak ular berkaki 4. Namun, makhluk seperti ini yang ditransformasikan dari obat ajaib bawaan sangat istimewa. Ia mengabaikan blokade formasi dan dapat melewatinya tanpa hambatan. Ia sama sekali tidak dapat dijebak. Pada saat yang sama, banyak pula pemuda yang kuat yang saling bertarung dan berkelahi di antara mereka sendiri. Pada saat ini, Luo Xiu dan Tianyong bergegas mendekat, tepat pada waktunya untuk melihat obat ajaib tingkat sumber yang berubah menjadi ular berkaki 4 berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri. Ledakan. Luo Xiu melambaikan tangannya dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Kekosongan itu begitu rapuh di bawah telapak tangannya sehingga langsung hancur, berubah menjadi kekacauan yang mengepul. Qiang. Yang lain juga mengambil tindakan satu demi satu, dengan pedang dewa beterbangan di langit, dan energi pedang membentang sejauh 80.000 mil. Ada pula yang mengorbankan kuali suci, lalu api pun menyembur keluar dari kuali tersebut, membakar langit dan memasak bumi, memusnahkan waktu dan ruang. Setiap orang yang dapat memadatkan kekuatan dari 3 roda sumber memiliki senjata ilahi yang kuat. Bahkan senjata dan senjata ajaib yang dimiliki oleh banyak dari mereka terbuat dari bahan ilahi tingkat sumber dan berasal dari para tetua. Sebuah hadiah atau kesempatan yang diperoleh sendiri. Karena kemunculan Luo Xiu, banyak orang mengambil tindakan terhadapnya. Bagaimanapun, prestasinya jelas bagi semua orang. Jika dia bertarung sendirian, hanya sedikit orang yang memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengannya. Serangan gabungan adalah cara terbaik. Berdengung, Tianyong mengambil tindakan. Kekuatan waktu memengaruhi segalanya, dan kerjasamanya dengan Luo Xiu tampak harmonis. Kombinasi jalan waktu dan domain Dharma Taisang memungkinkan mereka untuk menghadapinya dengan tenang dan menyelesaikan situasi pembunuhan yang telah dikepung oleh banyak pemuda kuat. Dengan bantuan Tianyong, Luo Xiu merasa jauh lebih tenang. Ia berubah menjadi naga petir dan mengejarnya, tetapi obat ajaib tingkat sumber yang berubah menjadi ular berkaki 4 itu licin seperti ikan loah dan bergerak cepat melalui kehampaan. Tidak bisa mengejar. Dalam keputusasaan, Luo Xiu harus berhenti dan tidak melanjutkan mengejar. Kecepatan teknik naga petir selalu membuatnya bangga, tetapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kecepatan pengobatan sihir tingkat sumber. Para pemuda kuat lainnya juga tampak kecewa. Bagaimanapun, itu adalah obat ajaib tingkat sumber. Pasti akan menjadi berkah besar jika mereka bisa mendapatkannya. Mereka telah berusaha sangat keras, tetapi mereka masih belum berhasil. Saya khawatir bahkan jika para tetua tingkat kaisar datang, tidak ada kepastian mutlak bahwa mereka dapat menangkapnya, kecuali pembangkit tenaga listrik alam sumber datang sendiri. Sayang sekali tempat ini memiliki aturan khusus. Bahkan kaisar tidak bisa masuk, apalagi alam sumber. Para biksu muda yang tidak setingkat kaisar ini hanya bisa menghela nafas tak berdaya saat mereka melihat obat ajaib tingkat sumber itu lolos. Semua orang berangsur-angsur bubar. Tetapi mereka semua menuju ke pusat dunia rahasia ini dengan suatu tujuan, karena semua orang tahu bahwa semakin dekat ke pusat, semakin besar kemungkinan ciptaan yang menakjubkan akan lahir. Luo Xiu dan Tianyong juga berpikir begitu. Ketika aku tiba di pusat dunia tanah rahasia 4 kutub ini, aku melihat sebuah gunung. Puncak gunung itu gersang, tetapi ruangnya sangat datar. Yang mengejutkan adalah ada tripod yang rusak di atasnya. Tripod ini sangat tinggi, panjangnya 100 meter. Ada banyak tanda kerusakan di atasnya, dan juga tertutup karat. Ada jejak perubahan zaman kuno yang mengalir di sekitarnya, tetapi tidak ada fluktuasi energi yang dipancarkan. Bab 3422 pertarungan lainnya. Meski kuali pecah ini tidak terlihat memiliki sesuatu yang istimewa, namun karena kuali ini terletak di pusat dunia rahasia 4 kutub, maka tak seorang pun akan meremehkan kuali pecah misterius yang tak diketahui asal-usulnya ini. Berdengung. Tiba-tiba ada yang melihat tripod yang patah itu bergetar pelan, namun ia yakin itu pasti bukan ilusi melainkan guncangan nyata. Dan pada saat kuali pecah itu berguncang, cahaya terang muncul di langit di atas kuali pecah itu. Cahaya-cahaya ini saling terkait untuk membentuk beberapa rune khusus yang sangat misterius dan berisi informasi yang tidak dapat dipahami. Xing Fei, putra Cugu, Sun Tianzi, keturunan penguasa, dan yang lainnya juga datang ke sini satu demi satu. Semua orang melihat ke langit dan menatap rune yang terkondensasi dengan cahaya cemerlang. Selain orang-orang ini, ada juga 2 orang muda dari Paviliun Abadi yang datang ke dunia pemakaman kali ini, dan mereka dikatakan sebagai 2 orang yang paling kuat. Banyak orang juga menatap mulut kuali di atas kuali pecah itu. Tutup mulut kuali itu seperti lorong,
membuat orang ingin membukanya dan melihat apa yang tersembunyi di dalam kuali pecah yang misterius itu. Kuali pecah terletak di tengah-tengah tanah rahasia 4 kutub. Selama bertahun-tahun, kekuatan 4 kutub kehidupan dan kematian, Yin dan Yang, telah berkumpul di sini. Kekuatan tak terbatas telah menyatu ke dalam kuali pecah. Jika sebuah ciptaan lahir, itu pasti akan menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan di luar imajinasi. Ciptaan itu cukup untuk menggerakkan dan mengejutkan setiap pembangkit tenaga alam asal. Ledakan. Tiba-tiba, seseorang mengambil tindakan, dan orang yang mengambil tindakan itu adalah Moyan, iblis dari garis keturunan paling kuno. Moyan tidak diberkati oleh kekuatan keberuntungan di zaman kuno, tetapi ia mengandalkan latihannya sendiri untuk bangkit selangkah demi selangkah. Setelah datang ke Akademi Diri Sejati, ia mengalami banyak kesulitan dan peluang, dan kultivasi serta kekuatannya sendiri juga mereka membuat kemajuan pesat dan tidak tertinggal oleh Xing Fei dan Xian Yu. Dibandingkan dengan Xing Fei dan Xian Yu, yang cukup beruntung karena diberkati oleh keberuntungan zaman, Luo Xiu harus memandang Mo Yan lebih tinggi. Karena dia agak mirip dengan Luo Xiu dalam hal mengandalkan usahanya sendiri untuk mencapai kesuksesan selangkah demi selangkah. Berjalan di sini selangkah demi selangkah. Tindakan Mo Yan bagaikan menyalakan sumbu, dan segera yang lain mengambil tindakan, termasuk 2 penyihir terkuat di antara banyak penyihir di paviliun abadi. Tutup kuali tampaknya bergerak sedikit karena pemboman. Saya samar-samar melihat saat penutup kuali dibuka, ada cahaya terang menyambar lewat, yang mengandung aura kekuatan sumber yang menakjubkan. Setelah pemboman itu, semua orang berhenti satu demi satu seolah-olah mereka telah sepakat sebelumnya, dan mulai berbicara satu sama lain, bertukar apa yang mereka lihat. Menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, bahkan banyak orang muda dan berkuasa yang hadir lebih berhati-hati dan waspada. Baru saja, napas waktu muncul sesaat, dan aku menangkap beberapa adegan. Pada saat ini, Tian Yong, yang berada di samping Luo Xiu, tiba-tiba berbicara, menggunakan transmisi suara untuk memasuki rahasia, dan memberitahu Luo Xiu sebuah berita yang luar biasa. "Apa yang kamu lihat?" tanya Luo Xiu. Apa yang dibiarkan dalam kuali itu adalah benih sumber dari 4 kutub, yang berisi 4 kutub kehidupan dan kematian, Yin dan Yang. Sebelum Tian Yong selesai berbicara, keturunan penguasa, Kaisar Sun, tiba-tiba mengambil tindakan. Ia menawarkan senjata ajaib yang tampak seperti token dan membombardir tutup tripod. Gemuruh. Serangan itu tampaknya tidak kuat, tetapi mengguncang seluruh kuali yang pecah itu. Tampaknya ada makhluk-makhluk kuat di dalam kuali itu yang menghantamnya dengan keras, hampir mengangkat penutup kuali yang tebal dan berkarat itu. Pada saat yang sama, sinar-sinar cahaya yang cemerlang menyembur keluar dari celah-celah tempat tutup kuali diangkat, berkumpul menjadi rune satu demi satu, seperti bintang-bintang tenggelam tinggi ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, Kaisar Sun membentuk telapak tangan emas dan bergerak menuju celah pada tutup kuali, seolah-olah hendak mengambil harta karun dari kuali yang pecah. "Hentikan dia!" Mo Yan yang paling dekat mengambil tindakan, dan bayangan mengerikan dari leluhur iblis muncul di belakangnya. Kekuatan iblis yang berasal dari garis keturunan paling kuno jelas telah disimpulkan olehnya ke alam yang sama sekali baru, dan dia sudah dianggap lebih baik dari tuannya. Biru. Ledakan. Tatapan mata Kaisar Sun tajam, dia menekan segel itu dengan tangannya, bertarung melawan sihir, dan meletuslah gelombang energi dahsyat yang berkumpul menjadi riak-riak dan menyebar, menghancurkan kehampaan. Yang mengejutkan adalah Mo Yan berimbang dan tidak kalah. Bahkan Luo Xiu pun sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Mo Yan, yang selalu bersikap sangat rendah hati di Akademi Zhenwo, bisa berkembang hingga ke titik ini. Beberapa penyihir top yang memadatkan 3 cakra sumber memilih berhenti dan tidak ikut serta dalam pertempuran ini, karena bagi mereka, Kaisar Sun dan Mo Yan adalah sosok yang berbahaya dan kuat. Tetapi pada saat ini, seseorang mengambil tindakan lagi, Xing Fei, putra Cugu. Dia tidak bergabung dengan mata iblis untuk menghadapi Kaisar Sun, tetapi malah mengunci celah di mana tutup kuali telah tertiup angin, mengulurkan tangannya yang besar, dan ingin masuk dan menjelajah. Namun, telapak tangannya yang dipadatkan dengan kekuatan jalan besar terhalang oleh cahaya yang memancar keluar dari kuali. Bahkan dengan berkat kekuatan keberuntungan dari zaman kuno, yang setara dengan kekuatan benih sumber tertinggi, itu tidak dapat menembus penghalang. Dan memasuki celah tempat tutup kuali diangkat. Perkelahian terjadi lagi. "Kau sangat hebat. Tetapi dari 3 sumber kekuatan yang kau kumpulkan, 2 diantaranya sempurna, tetapi 1 tidak berhasil. Kau bukan tandinganku." Setelah bertarung beberapa saat, Kaisar Sun berbicara dengan acuh tak acuh. Ledakan.
Dengan suara gemuruh yang mengerikan, sosok Mo Yan terlempar keluar. Dadanya tertusuk dan darah menyembur keluar. Roda-roda sihir yang awalnya bersatu juga terpisah lagi. Salah satu roda sihir bergoyang, samar-samar. Tanda-tanda kehancuran. Jelas, pukulan tadi menyebabkan trauma hebat pada Mo Yan, hampir menghancurkan sebagian fondasi daunnya. Anda harus tahu bahwa Mo Yan telah menemukan jalannya sendiri yang luar biasa, tetapi pada akhirnya dia tetap kalah. Sebagai keturunan sang guru, Kaisar Sun layak mendapat reputasi sebagai orang yang tak terkalahkan. Jika kekuatan roda sumber tidak sepenuhnya tercapai, tidak akan mungkin untuk menjelajahi alam tak terkalahkan, dan tidak akan ada kualifikasi untuk bersaing dengan saya. Kaisar Sun tampak sangat acuh tak acuh. Dia melangkah maju, sosoknya berkedip dan pedang suci muncul di tangannya, menebas kepala Mo Yan. Apakah kamu ingin membunuhnya? Pada saat ini, sebuah tangan melintasi udara untuk menghalangi pedang suci itu, diikuti oleh suara dingin. Orang lemah yang memprovokasi orang kuat harus siap dibunuh. Kaisar Sun menanggapi dengan ketidakpedulian yang sama. Dia melihat sekeliling dan melihat sosok Luo Xiu. Dialah yang mengambil tindakan untuk memblokir tebasan pedang suci itu. Semua orang di sekitarnya mundur, karena mereka semua tahu bahwa Kaisar Sun adalah keturunan penguasa, dengan darah yang tak terkalahkan mengalir di tubuhnya. Dan Luo Xiu juga memiliki rekor yang luar biasa, dengan para jenius papan atas yang kalah darinya satu demi satu. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat dia dan di mana batas kemampuannya. Aku tidak peduli jika kau ingin membunuh orang lain, tapi kau tidak bisa membunuhnya. Luo Xiu berkata ringan, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya, dan menerbangkan Mo Yan yang terluka parah, mendarat di sebelah Xing Fei. Meskipun dia, Mo Yan, dan Xing Fei pernah menjadi saingan, di Akademi Diri Sejati ini, mereka dianggap sebagai salah satu dari sedikit teman, dan hubungan mereka satu sama lain cukup baik. Oleh karena itu, melihat Mo Yan hampir terbunuh, Luo Xiu tidak bisa berdiam diri saja, meskipun lawannya adalah keturunan sang master. Sepertinya terakhir kali kau mampu bersaing denganku telah meningkatkan rasa percaya dirimu. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melawanku? Mata Kaisar Sun menunjukkan ekspresi dingin. Sebagai keturunan tuan dengan garis keturunan yang tak terkalahkan, dia sangat bangga dalam hatinya dan tidak dapat menoleransi siapapun yang menantang martabatnya. Bab 3423, Teknik Pemurnian Tubuh yang Mendominasi. Tidak ada yang namanya garis keturunan tak terkalahkan di dunia ini, yang ada hanyalah orang-orang yang tak terkalahkan, kata Luo Xiu acuh tak acuh. Berani sekali kau tidak menghormati leluhurmu. Niat membunuh di mata Kaisar Sun melonjak. Garis keturunannya diwarisi dari para leluhurnya. Dia telah dikenal sebagai kekuatan garis keturunan yang tak terkalahkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, Luo Xiu meremehkannya, yang tentu saja merupakan rasa tidak hormat yang besar kepada para leluhurnya. Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, sosok Kaisar Sun langsung muncul dan menghampiri Luo Xiu. Ia mengangkat tangannya dan menekannya dengan telapak tangan yang sangat mendominasi. Ledakan. Telapak tangan ini tidak mengenai Luo Xiu, tetapi juga menghancurkan area ruang yang luas. Sosok Luo Xiu menghilang dan dia dengan mudah menghindari serangan seperti itu. Namun semua ini baru permulaan. Kaki. Kaisar Sun mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu ujung pedang yang mengerikan muncul dari ujung jarinya, merobek langit bagai pedang dewa. Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan tempur Luo Xiu juga meledak, cahaya suci yang cemerlang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ada juga energi dan kekuatan darah yang agung dan luas melonjak ke depan. Pada saat ini, mata Kaisar Sun sedikit menyipit, karena dia sendiri memiliki kekuatan darah yang ditinggalkan oleh tuannya, jadi dia sangat peka terhadap nafas darah. Oleh karena itu, dia semakin dapat merasakan bahwa Luo Xiu ini juga memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Menurut pemahamannya, Luo Xiu tidak dilahirkan dalam klan yang kuat, juga bukan keturunan pria kuat abadi, yang berarti bahwa kekuatan garis keturunannya diolah selangkah demi selangkah oleh dirinya sendiri. Orang seperti itu tentu saja menakutkan. Walaupun sikapnya sangat kuat dan perkataannya sangat arogan, dalam hati Kaisar Sun, dia sebenarnya tidak membenci Luo Xiu, karena dia tahu bahwa ini adalah orang yang, seperti dia, telah memasuki alam tak terkalahkan. Apa itu medan tak terkalahkan? Biksu biasa tidak tahu, hanya mereka yang mencapai dan berhubungan dengan tingkat tertentu yang akan tahu bahwa apa yang disebut medan tak terkalahkan berarti bahwa setelah mengolah alam tertentu hingga sempurna, atas dasar kesempurnaan tertinggi, seseorang dapat melampaui batas. Begitu langkah itu dilewati,
Itu akan menjadi medan yang tak terkalahkan pada level ini. Medan tak terkalahkan yang sesuai dengan generasi muda saat ini adalah satu langkah lebih maju berdasarkan pada 3 hantu roda sumber. Misalnya, Moyan, dia sebenarnya telah mengambil langkah itu, tetapi 3 hantu cakra sumbernya belum rampung. Jika ia dapat menyempurnakan latihan ketiga cakra sumber, kemudian menggabungkan ketiga cakra tersebut menjadi satu dan menjadikannya satu roda sakti, maka ia akan dianggap telah memasuki alam tak terkalahkan. Hanya saja secara relatif, cara yang berbeda untuk memasuki alam tak terkalahkan akan memiliki kekuatan tempur yang berbeda. Menggabungkan 3 cakra sumber menjadi satu adalah metode yang sangat umum. Menghadapi orang lain yang telah memasuki alam tak terkalahkan, juga sedikit lebih lemah. Berdengung, 3 roda sumber biru emas juga muncul, membuat seluruh tubuh Luo Xiu diselimuti cahaya ilahi hijau emas, seolah-olah dia mengenakan baju perang mempesona. Apakah kau pikir kau tak terkalahkan? Kalau begitu, biar aku mengalahkanmu untuk membangunkanmu. Nada bicara Luo Xiu dingin, dan riak biru emas berpusat padanya, menyebar dalam sekejap, dan menyelimuti Kaisar Sun. Domain hukum tertinggi adalah metode umum yang digunakan oleh Luo Xiu. Tetapi kali ini, metode tertinggi yang dilakukan Luo Xiu berbeda, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan wajah Kaisar Sun pun berubah, karena intuisinya membuatnya merasakan aura yang berbahaya. Pada saat yang sama, setelah diselimuti oleh alam yang aneh, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi dan kekuatannya sedang ditekan dan dilemahkan. Inilah dharma tertinggi Luo Xiu yang sejati. Tekan semuanya. Bukan hanya lawan saja yang ditekan, tetapi juga aturan dan jalan surga dan bumi. Ledakan. Saat berikutnya, Luo Xiu melangkah maju, membuat segel tinju dengan tangannya, dan menyerang dengan berani. Ledakan. Begitu besarnya hingga hancur dan langit berguncang. Keduanya melancarkan pertempuran dahsyat yang menentukan, menyebabkan semua orang di sekitar mereka mundur. Sebuah menara giok putih kecil muncul di atas kepala Luo Xiu. Pada saat tabrakan terjadi, Kaisar Sun terlempar ke belakang dan mengalami posisi yang tidak menguntungkan dalam duel fisik. Anda harus tahu bahwa garis keturunan dominator yang dimilikinya dikenal sebagai tak terkalahkan, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Dia tidak berbeda ketika melawan Luo Xiu sebelumnya, tetapi sekarang dia ditekan. Mengambil artefak paling berharga sebagai tubuh, mata Kaisar Sun menyipit dan dia menatap menara giok putih kecil yang muncul di atas kepala Luo Xiu. Dengan pengetahuannya, dia secara alami dapat mengenali bahwa meskipun menara giok putih kecil ini belum lengkap, itu pasti merupakan harta karun yang disusun dalam kekacauan. Ada pula metode rahasia pemurnian tubuh yang tersebar di dunia abadi, yakni dengan meninggalkan tubuh fisik, mempercayakan jiwa sejati pada harta karun, memanfaatkan harta karun sebagai cangkang daging, dan menempuh jalan menuju kesempurnaan. Tidak, kamu telah memurnikan harta karun itu ke dalam tubuhmu. Saat berikutnya, Kaisar Sun terkejut karena dia mendapati aura Luo Xiu berbeda dari orang-orang yang dikenalnya. Yang lain menyerahkan tubuh fisiknya dan mempercayakan jiwa sejatinya pada harta yang paling berharga. Dan orang ini begitu mendominasi sehingga dia secara paksa memurnikan harta itu dan mengintegrasikannya ke dalam daging dan darahnya sendiri. Sekarang aku mengakui bahwa kamu adalah lawan yang sepadan. Kaisar Sun memandang Luo Xiu secara berbeda. Meskipun ketika dia berada di Akademi Zenmei, dia dapat mengetahui bahwa Luo Xiu telah memasuki alam yang tak terkalahkan. Namun, di medan yang sama tak terkalahkan, ada juga kekuatan dan kelemahan. Kaisar Sun sangat percaya diri. Dia sangat yakin bahwa dia pasti lebih kuat dari Luo Xiu ini. Namun, ketika dia melihat bahwa teknik pemurnian tubuh Luo Xiu adalah metode pemurnian tubuh yang begitu mendominasi dan tak tertandingi, Kaisar Sun tidak berpikir demikian. Teknik pemurnian tubuh semacam ini telah dicoba oleh banyak orang kuat, namun pada dasarnya semuanya gagal tanpa kecuali. Karena sulit bagi siapapun untuk memurnikan dan menyatukan berbagai senjata ajaib yang berisi berbagai kekuatan dari berbagai jalan ke dalam tubuh. Dan jika Anda ingin melakukan ini, Anda harus terbuka terhadap semua sungai dan memiliki karakteristik merangkul segalanya dan mengintegrasikan segalanya. Ciri khas ini disebut kembalinya kepada yang satu, kembalinya segala sesuatu kepada yang satu, deduksi kebalikan dari jalan agung, dari segala sesuatu kepada tiga, dari tiga kepada dua, dan dari dua kepada satu. Untuk dapat menapaki jalan seperti itu dan masih bertumbuh hingga ke level saat ini, orang seperti itu pasti sangat kuat dan patut dihormati. Memikirkan hal ini, Kaisar Sun tidak lagi punya ide untuk meneruskan pertarungan dengan Luo Xiu di sini, karena tidak peduli siapa di antara mereka berdua yang bisa menang. Hasil akhirnya pasti akan menjadi situasi kalah-kalah untuk kedua belah pihak. Daripada melakukan hal itu,
lebih baik simpan tenaga Anda dan bersainglah untuk meraih peluang dan keberuntungan yang terdapat di tempat ini. Misalnya, keberuntungan yang terkandung dalam kuali yang pecah itu. Di sana, kemungkinan besar telah terbentuk benih sumber tertinggi yang memadatkan kekuatan keempat kutub, atau bahkan benih sumber tertinggi. Spesies sumber 4 tingkat yin dan yang, kehidupan dan kematian, merupakan spesies sumber tertinggi. Tetapi jika kekuatan keempat kutub kehidupan dan kematian, yin dan yang, mengalami perubahan baru setelah bertahun-tahun integrasi dan penyeduhan yang tak terhitung jumlahnya, dan berubah menjadi benih sumber reinkarnasi kekacauan, maka itu akan menjadi benih sumber tertinggi yang legendaris, langka di sepanjang masa. Berdengung. Begitu sosoknya melintas, Kaisar Sun berubah menjadi aliran cahaya terang, yang menghilang dalam sekejap dan jatuh ke celah tutup kuali yang pecah. Tutup kuali itu bisa diangkat melalui celah, dan Kaisar Sunlah yang mengorbankannya. Mendapatkan harta karun rahasia. Bab 3424, hasil karya seorang jagoan. Keturunan Tuan benar-benar mundur. Pemandangan ini, di mata orang lain, agak mengejutkan dan mengerikan. Anda harus tahu bahwa tadi, Sun Tianzi, keturunan penguasa, sangat mendominasi dan kuat. Tetapi setelah pertarungan, ia ditekan oleh Luo Xiu dan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Segera setelah itu, dia berhenti melawan Luo Xiu, dan malah bergegas ke celah yang dibuka oleh kuali yang pecah. Apakah dia pikir dia lebih rendah dari Luo Xiu? Untuk sementara waktu, banyak mata tertuju pada Luo Xiu, dan mereka semua memiliki perasaan kagum di hati mereka. Seberapa kuat orang ini? Bisakah keturunan seorang master dengan darah yang tak terkalahkan begitu takut? Luo Xiu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Melihat tindakan Kaisar Sun, dia sudah bisa menebak pikiran dan ide Kaisar Sun. Ia juga harus berjuang demi keberuntungan dan keberuntungan di sini. Di saat-saat terakhir, pertarungan yang menentukan kemenangan akan menjadi masalah waktu. Namun setidaknya sebelum menemukan tempat keberuntungan dan keberuntungan, mereka berdua tidak cocok untuk bertarung habis-habisan dalam pertarungan yang berarti. Pertarungan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Tanpa ragu sedikit pun, Luo Xiu pun menyerbu ke dalam celah yang dibuka oleh kuali pecah itu dengan kecepatan tercepat. Zan Kunlun, petapa surgawi ketiga dan yang lainnya sedikit mengernyit, hanya ragu-ragu sejenak, lalu mereka berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan bergegas masuk. Sekalipun ada bahaya besar di dalam kuali yang pecah ini, kesempatan itu ada di depan matamu. Jika kamu tidak memperjuangkannya, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki mentalitas seorang pria yang kuat. Segera setelah itu, yang lain bergegas mendekat satu demi satu. Tentu saja, ada beberapa orang yang ragu-ragu, karena mereka tahu betul bahwa kekuatan mereka sendiri jauh lebih buruk daripada orang-orang kuat di urutan pertama. Jika ada bahaya di kuali sisa, orang-orang kuat itu dapat bertahan hidup, tetapi ada kemungkinan mereka akan mati. Itu sangat besar. Terlebih lagi, meskipun mereka menemukan peluang dan harta karun, kekuatan mereka tidak dapat menandingi orang-orang kuat itu. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin terluka secara tidak sengaja atau bahkan terbunuh. Setelah ragu-ragu sejenak, sebagian orang memilih untuk meninggalkan satu demi satu untuk mencari harta karun dan kreasi di tempat lain di tanah rahasia keempat ekstrim ini. Ada pula yang memilih keluar dari pusaran air yang dimasukinya, dan menceritakan kejadian yang terjadi di dalam kepada para tetua di luar. Setelah memasuki kuali yang pecah, ada ruang yang dipenuhi kabut putih. Seluruh ruang itu dikelilingi oleh hamparan putih yang luas, seperti kabut penuh misteri. Sulit untuk melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas, baik dengan mata telanjang maupun dengan persepsi spiritual. Berdengung, dua karakter swastika muncul di mata Luo Xiu dan berputar perlahan. Seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya, teknik pupil terkuat yang pernah ia padukan di masa lalu kini telah berevolusi dan melahirkan berbagai kemampuan misterius dan kekuatan supernatural. Di kedalaman ruang kabut putih ini, dia melihat beberapa jejak cahaya mengalir dari jalan raya. Pada saat yang sama, dia juga melihat Kaisar Sun di arah lain. Setelah memasuki tempat ini, keturunan penguasa tidak berani berkeliaran dan ekspresinya sangat serius. Kemudian, Luo Xiu juga merasakan aura orang lain, dan orang suci surgawi generasi ketiga, Zan Kunlun, wanita berpakaian merah, Pritratai, Xing Fei dan yang lainnya juga datang. Ledakan. Tiba-tiba kabut yang memenuhi ruang kuali yang tersisa terbakar dan berubah menjadi api yang mengerikan. Tidak bagus. Saat api itu menyala, ekspresi Luo Xiu tiba-tiba berubah kaget, karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Bahkan dengan kultivasi dan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa menahan nyala api ini. Melarikan diri.
Semua orang merasakan hal yang sama. Termasuk Kaisar Sun, yang pertama kali masuk, juga berbalik dan berubah menjadi cahaya yang melarikan diri, terbang menuju celah di mulut tripod saat dia masuk. Banyak orang muda dan berkuasa datang dan pergi secepat kedatangannya. Satu demi satu, cahaya yang kabur berkedip-kedip, dan semua orang melarikan diri dari kuali yang pecah. Beberapa orang yang tidak melarikan diri dengan cukup cepat, atau yang tidak berbudaya baik, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka terbakar menjadi darah dengan jeritan melengking. Kabut. Ketika Luo Xiu keluar dari kuali yang pecah, dia menoleh ke belakang dan kebetulan melihat seorang penyihir dari paviliun abadi dibakar. Pada saat orang itu meninggal, esensi kehidupan yang tumbuh dalam tubuhnya tampaknya diserap oleh api. Tetapi tidak ada kesempatan untuk menjelajahi semua ini. Sebab, tepat setelah sebagian besar orang berhasil lolos dari kuali yang pecah itu, tiba-tiba kobaran api yang besar dan mengerikan menyembur keluar dari celah-celah kuali yang pecah itu. Senjata sakti yang membuka retakan pada tutup kuali itu pun ikut terbakar dan meledak di lahap api, hancur total. Kapan? Tutup kuali ditutup kembali, dan selama beberapa saat semua penyihir yang hadir terdiam, dengan ketakutan yang masih tersisa. Ayo pergi, keberuntungan tempat ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita sentuh. Pada saat ini, suara Kaisar Sun mencapai telinga Luo Xiu. Hal ini membuat Luo Xiu sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang diketahui Kaisar Sun, tetapi dia bersedia memberitahunya. Ketika Kaisar Sun berbicara kepada Luo Xiu, mereka juga berkomunikasi melalui kesadaran spiritual. Adapun yang lainnya, Kaisar Sun masih tidak memperhatikan mereka, jadi dia secara alami tidak repot-repot mengatakan apapun. Apa yang kamu ketahui? Tanya Luo Xiu. Seseorang telah pernah ke tempat ini sebelum kita, dan tata letaknya telah meninggalkan batasan untuk mencegah orang lain mengambil keberuntungan dari tempat ini, kata Kaisar Sun. Meskipun apa yang dikatakan Kaisar Sun tidak begitu jelas, Luo Xiu dapat memahami beberapa kata tanpa mengucapkannya terlalu jelas. Makna yang dimaksud Kaisar Sun sangat jelas, yaitu, sebelum mereka masuk ke sini, orang lain sudah lama berada di sini, dan mereka telah meninggalkan batasan formasi yang kuat di kuali yang pecah. Api itu membuat mereka sangat takut sehingga mereka hanya bisa melarikan diri. Itulah evolusi dari batasan formasi. Alam Kaisar Agung dan alam asal tidak dapat dimasuki. Jika itu adalah generasi muda, baik Luo Xiu maupun Sun Tianzi tidak berpikir bahwa ada orang yang dapat meninggalkan batasan sekuat itu yang tidak berani mereka sentuh. Kalau begitu satu-satunya penjelasannya adalah seseorang yang sangat kuat telah datang. Tempat rahasia ini mengucilkan para pendeta dengan kultivasi tirani. Tetapi jika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, kamu dapat mengabaikan apa yang disebut pengecualian dan aturan dan memaksakan diri masuk. Selama operasi ini, seorang tetua alam sumber datang ke paviliun abadi, dan dia tidak dapat memaksa masuk ke tempat ini. Jadi orang yang meninggalkan tata letak berarti di sini setidaknya merupakan tokoh teratas di alam sumber, atau bahkan level penghancuran sumber. Kemudian, setelah menemukan harta karun dan kreasi lain di tempat rahasia ini, banyak biksu muda pergi satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka juga memberitahu para tetua akademi dan paviliun abadi yang menjaga di luar tentang pengalaman mereka. Karena ini adalah pekerjaan orang besar tertentu, jangan kita sentuh. Setelah mendengar ini, lelaki tua Muyun dari paviliun abadi merenung sejenak dan berkata begini. Sayang sekali. Kuali pecah yang disebutkan oleh para junior ini pasti telah melahirkan benih sumber yang kuat, setidaknya tingkat tertinggi. Banyak pria kuat menghela nafas. Bagaimanapun, benih sumber tingkat itu sangat berharga dan dapat menciptakan pria kuat teratas muncul. Ayo pergi. Karena tidak ada ciptaan yang dapat ditemukan di tempat ini, mari kita cari di tempat lain di dunia pemakaman. Jika kita cukup beruntung, beberapa dari anak muda ini mungkin dapat menemukan benih sumber di atas tingkat tertinggi. Jelas, paviliun abadi dan beberapa pakar senior dari Akademi Diri Sejati telah membahasnya dan berencana untuk bekerja sama sehingga jika ada beberapa keadaan darurat, mereka dapat saling menjaga. Bagaimanapun, ada orang alam sumber di paviliun abadi yang kuat. Bab 3425 diduga benih sumber tertinggi. Seperti halnya kebenaran yang tersebar di dunia biksu, bahaya dan peluang selalu hidup berdampingan. Ketika True Self Academy pertama kali merekrut pengikut, jumlah pengikutnya melebihi 100. Setelah beberapa pengaturan, banyak orang meninggal, menyisakan kurang dari 100 orang. Sebelum datang untuk mengubur dunia Tao, ada lebih dari 70 murid akademi berkumpul di dek kapal perang. Sekarang, hanya tersisa lebih dari 50 orang. Orang-orang yang hidup memiliki hati yang berat,
Karena dalam perjalanan menuju puncak orang-orang yang kuat, sebagian besar orang akan jatuh dan hilang dari semua makhluk hidup. Hanya segelintir orang yang dapat bangkit dalam satu lompatan, maju dengan penuh kemenangan, dan mencapai puncak. Apa yang akan kita tuju selanjutnya adalah tanah kehamilan. Seorang tetua dari akademi berkata, dan hati mereka pun sama beratnya. Bagaimanapun, para murid yang gugur dikultivasikan oleh akademi dengan mengorbankan banyak sumber daya dan energi. Akan tetapi, hukum survival of the fittest sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan di antara 50 orang yang tersisa, ketika pertempuran dahsyat terakhir tiba, mungkin hanya ada selusin atau bahkan lebih sedikit yang tersisa. Namun, bagi mereka yang mampu bertahan hingga saat itu, pasti akan tumbuh dewasa, sekalipun tidak bisa mencapai puncak, minimal mereka bisa mandiri dan ikut berperan dalam perang dahsyat itu. Setelah waktu yang lama, kapal perang itu tiba di tujuannya. Ini adalah tanah yang tergantung di kehampaan, dan Anda dapat merasakan atmosfer jalan yang kuat bahkan sebelum Anda mendekatinya. Ini adalah tanah yang menumbuhkan jalan. Seperti namanya, ini adalah tempat di mana jalan dipelihara. Di langit negeri tempat Dao terbentuk, terdapat bintang-bintang terang yang tergantung. Setiap bintang dipadatkan dengan kekuatan Dao dan dapat digunakan sebagai benih Tao. Namun, benih Tao ini hanyalah benih Tao biasa. Mungkin itu adalah harta karun bagi para biksu biasa, tetapi itu bukanlah pilihan terbaik bagi para jenius di Akademi Zenmei dan Paviliun Abadi. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan benih sumber tertinggi, Anda setidaknya harus menggunakan benih sumber teratas untuk membangun fondasi jalan Anda sendiri. Jika tidak, jika Anda hanya menggunakan benih sumber biasa untuk membangun fondasi, jalan Anda di masa depan akan terbatas dan akan sulit untuk memasuki level yang lebih tinggi. Dikabarkan bahwa di tanah kehamilan ini, seorang guru besar senior menemukan benih sumber tertinggi di sini, yang hampir sebanding dengan benih sumber tertinggi. Guru besar itu juga menggunakan ini untuk membuat kemajuan besar dan mencapai puncak hanya dalam beberapa tahun. Dan menjadi salah satu pria terkuat yang berdiri di puncak dunia abadi. Pada waktu berikutnya, banyak jenius muda meninggalkan kapal perang, berubah menjadi cahaya yang melarikan diri, dan terbang ke tanah kehamilan. Menurut beberapa tetua, negeri kehamilan ini relatif aman dan damai. Selama Anda berhati-hati, hidup Anda tidak akan terancam. Mengenai apakah Anda dapat menemukan keberuntungan, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Tentu saja, meskipun mungkin tidak ada bahaya hidup dan mati di tanah kehamilan, begitu seseorang menemukan keberuntungan besar, pasti akan ada pertempuran dan tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mati dalam pertempuran. Selama beberapa bulan, semua orang mencari tetapi tidak menemukan apapun. Meskipun ada banyak spesies sumber yang dibiarkan di sini, yang mereka temukan hanyalah spesies sumber biasa, dan nilai serta signifikansinya tidak terlalu besar. Jalur kehamilan adalah tempat yang sangat luas, dan hampir tidak realistis untuk mencarinya secara menyeluruh. Para tetua akademi dan paviliun abadi tidak akan tinggal di sini terlalu lama dan menunggu. Namun, tak lama kemudian, berita mengejutkan datang. Seseorang menemukan jurang tak berdasar di suatu tempat di tanah tempat Tao lahir. Di jurang itu, terdapat prinsip-prinsip Tao yang tidak dapat dijelaskan. Sangat mungkin ada benih sumber yang unggul. Tanda seru. Setelah mendapat berita itu, semua orang bergegas datang secepatnya. Itu adalah jurang yang sangat luas. Akan ada sinar cahaya yang berkedip-kedip di jurang itu dari waktu ke waktu. Ada hukum yang tidak dapat dijelaskan. Siapapun yang dekat dengannya tidak akan bisa terbang. Jika Anda dengan paksa mencoba terbang di atas jurang itu, Anda akan terhempas dan tidak bisa terbang. Jelajahi. Berdiri di samping jurang dan melihat ke bawah, samar-samar Anda dapat melihat bahwa dalam cahaya yang memancar saat itu, akan ada fenomena aneh. Dasar jurang tampaknya mengandung bintang yang baru lahir, yang jauh lebih baik daripada bintang-bintang yang tergantung di langit. Lebih kuat dan tidak dapat diprediksi. Berita ini bahkan membuat beberapa tetua dari True Self Academy dan Immortal Pavilion khawatir. Dipimpin oleh lelaki tua Muyun, mereka datang ke sini. Lagi pula, jika benih sumber tertinggi benar-benar terbentuk, mungkin ada yang tidak diketahui lainnya. Bahayanya, situasi ini mungkin tidak dapat dipecahkan dan ditangani oleh para jenius generasi muda ini. Jika memang ada benih sumber yang unggul, maka biarlah para pemuda memperjuangkannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, kami akan menyingkirkan rintangan bagi mereka. Apakah kami bisa mendapatkan benih sumbernya tergantung pada kekuatan kami. Beberapa tetua dari Akademi Diri Sejati mencapai konsensus dengan para tetua dari Paviliun Abadi. Tempat ini tidak sederhana. Tatapan mata seorang tetua dari True Self Academy tampak serius.
Dia baru saja memfokuskan pandangannya dengan kekuatan jalan besar dan melihat beberapa sinar cahaya. "Apa yang kau lihat?" tanya semua orang, karena sesepuh akademi ini mempraktikkan semacam teknik mata tahu. Di bawah jurang, tampaknya ada jalan tak berujung yang mengembun menjadi bintang, tetapi di antara bintang-bintang itu, tampaknya ada bayangan berbentuk manusia yang tidak jelas. Tetua akademi berkata dengan tenang. "Apa?" Hal ini mengejutkan beberapa tetua. Bahkan lelaki tua Muyun yang berada di alam asal mengecilkan pupil matanya, dan ada kesungguhan di mata tuanya. Jalan yang tak berujung bertemu dan mengembangkan ciptaan yang tak berujung. Dapatkah dikatakan bahwa ketika melahirkan benih sumber yang unggul, ia juga melahirkan makhluk yang disertai oleh benih sumber? Pak Tua Muyun menebak, dan tebakannya sangat mungkin. Bagaimanapun, hal serupa telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Makhluk yang dapat dikaitkan dengan benih sumber tertinggi sangat kuat ketika mereka lahir, menguasai benih sumber tertinggi, dan dia tak tertandingi dengan benih sumber dan tumbuh menjadi sebanding dengan orang-orang hebat di dunia abadi. Ada yang tidak beres. Tetua akademi yang telah menguasai teknik mata tahu memeriksa lagi sampai matanya terasa perih. Lalu dia mengalihkan pandangan, dengan jejak darah mengalir dari sudut matanya. Semua orang melihat, termasuk banyak murid akademi dan murid paviliun abadi yang hadir. Luo Xiu juga mencoba menggunakan teknik pupilnya untuk mendeteksi, tetapi kultivasinya jauh lebih rendah daripada para tetua akademi. Dia tidak dapat melihat melalui sinar cahaya. Dia hanya dapat melihat benih sumber yang tampak seperti bintang, tetapi dia tidak dapat melihat apakah ada sesuatu di bintang itu. Makhluk humanoid. Saya melihat makhluk humanoid di tengah bintang itu berlumuran darah. Saya juga melihat bahwa bintang yang dipadatkan dan dipelihara oleh jalan tak terbatas itu memang merupakan benih sumber, tetapi itu bukanlah benih sumber tertinggi, tetapi benih sumber tertinggi. Apa ini? Semua orang yang hadir terkejut. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk menemukan benih sumber tertinggi, tetapi mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Sekarang, benih sumber tertinggi telah muncul. Sebelumnya, di Tanah Yin dan Yang Kehidupan dan Kematian, seharusnya ada benih tahu tingkat tertinggi yang diduga ada di kuali yang pecah. Sayangnya, ada orang penting di sana, jadi mustahil untuk mendapatkannya. Sekarang telah ditemukan satu lagi benih sumber yang mungkin merupakan tingkatan tertinggi, yang membuat hati setiap orang yang hadir menjadi luar biasa panas.